Bab 2831. Dia sangat kuat. Cody benar-benar sangat kuat. Dia tidak diragukan lagi adalah murid terdalam dari Umbrea King Pavilion. Aku belum pernah melihat murid dalam dari pertarungan Umbrea King Pavilion sebelumnya, jadi ini adalah pembuka mata. Aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Vale kuat, tapi dia bukan tandingan Cody. Jack mendengar semuanya, dan baginya, itu terlalu berisik. Pada saat itu, beberapa murid yang mengenakan pakaian pavilion kompas bergegas melewati kerumunan dan berlari ke arena, tampaknya sangat marah. Saat mereka mendorong kerumunan menjauh, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kesopanan. Prajurit di sekitarnya marah, tetapi semua orang menahan lidah mereka. Bagaimanapun, pavilion kompas adalah klan kelas 8. Mereka mungkin tidak banyak melawan murid-murid dari pavilion pelanggaran, tetapi mereka signifikan di hadapan sebagian besar prajurit di sana. Murid-murid ini bergegas ke panggung dengan semangat, tetapi arena telah dilindungi oleh hukum. Mereka tidak bisa masuk sebelum waktunya habis. Vale berjuang sambil memuntahkan seteguk darah. Meskipun Cody tidak menuai hidupnya, cedera yang dideritanya bukanlah hal yang bisa dicemooh. Vale berjuang untuk mengangkat kepalanya saat matanya memerah. Dia memelototi Cody sebagai kemarahan dan rasa malu mendesis di perutnya. Dia penuh dengan pikiran negatif di kepalanya. Bukan citra dan harga dirinya yang dia pikirkan, itu membuatnya sakit hati karena pertempuran ini melibatkan klan masing-masing. Dia telah kalah, dan klannya telah dipermalukan. Kemarahannya tumbuh semakin lama dia menghibur pikiran itu. Dia meludahkan seteguk darah lagi. Cody mengangkat alis saat dia dengan santai berbicara, apakah kamu tidak akan menyerah? Penghalang belum jatuh, jadi hukum melihat bahwa kamu masih bisa bertarung. Jika kamu menolak untuk menyerah, maka aku akan menyerang lagi. Jangan salahkan aku jika kamu mati karena aku terlalu berat saat itu. Bahkan jika kamu memiliki keluhan di neraka, kamu perlu tahu bahwa kamu menyebabkan kematianmu. Vale menggertakkan giginya dengan marah. Kamu orang yang hina. Kamu sengaja mengatakan semua itu untuk membuatku marah. Aku tidak akan melepaskanmu. Jangan berpikir kamu baik-baik saja hanya karena kamu naik ke tingkat kedua. Masih ada waktu lama, dan kita akan menunggumu setelah ini. Saya tidak mewakili kekuatan pavilion kompas. Saya kehilangan dan mempermalukan klan saya hari ini, tapi itu karena saya terlalu lemah. Rekan-rekan murid saya akan menebus kesalahan saya di masa depan. Petik 2. Ingat apa yang kamu katakan, Cody. Jangan menyesal nanti, teriak Vale, yang dalam prosesnya, menyebabkan kelelahannya semakin parah. Pada saat itu, penghalang di sekitar arena tiba-tiba retak saat kekuatan yang memisahkannya dari dunia luar menghilang. Vale dinilai tidak lagi memiliki kemampuan untuk bertarung, dan dengan hasil yang ditentukan, penghalang itu runtuh. Saat penghalang jatuh, para murid pavilion kompas yang mengelilinginya bergegas maju. Semua dari mereka memiliki tampilan baja di wajah mereka. Tidak dapat mengubah hasil dari apa yang terjadi, mereka dipaksa untuk membawa sesama murid mereka ke bawah untuk perawatan. Vale jatuh pingsan setelah menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengatakan bagiannya. Cody mencibir pada ini, dan dia tidak bisa membantu tetapi merasa Vale terlalu menyebalkan untuk kebaikannya. Bahkan setelah kalah dalam pertandingan dengan cara yang memalukan, dia masih berusaha untuk mendapatkan kembali kehormatannya dengan sangat menyedihkan. Bab 2832. Vale bahkan mengancam Cody dengan mengatakan masih banyak waktu yang tersisa, dan Cody bukanlah orang yang membiarkan segalanya berlalu begitu saja. Cody, bagaimanapun, adalah tipe yang membalas pelakunya beberapa kali ketika diprovokasi. Murid-murid pavilion kompas buru-buru membantu Vale. Tepat ketika mereka bersiap untuk meninggalkan panggung, Cody dengan sengaja mengangkat suaranya, ingin semua orang mendengarnya, jika kamu kalah, kamu kalah. Apakah kamu harus menjadi pecundang yang sakit? Anda masih sangat lemah pada akhirnya, namun Anda berani mengatakan Anda akan membalas saya. Betapa tidak tahu malunya Anda. Apakah Anda pikir pavilion pembuka tidak memiliki individu yang kuat hanya karena Anda memiliki murid yang kuat dengan Anda? Selama bertahun-tahun, pavilion pembuka telah berdiri di atas pavilion kompas. Kapan Anda pernah menang? Penonton langsung merespon saat sorakan mereka semakin nyaring, bersorak untuk Umbrea King Pavilion. Bagaimanapun, Cody dari Umbrea King Pavilion telah menang, dan para pejuang hanya peduli pada pemenangnya. Mereka tidak peduli dengan mereka yang mencoba menyelamatkan kehormatan mereka setelah kekalahan. Mendengar ejekan menghina orang,
ekspresi di wajah para murid Paviliun Kompas memburuk. Pada saat itu, murid Paviliun Kompas yang berdiri di depan tiba-tiba berteriak, "Saya akui, Paviliun Kompas sedikit lebih lemah dari Paviliun Pembuka. Bagaimanapun, Paviliun Kompas masih merupakan klan kelas 8. Apa kamu?" Cacing-cacing kecil yang menangis. Pada saat itu, beberapa teriakan tidak puas terdengar sebagai pembalasan. "Mengapa kamu berusaha keras kepala?" Pada akhirnya, Paviliun Kompas telah dikalahkan. Bahkan jika Paviliun Kompas adalah klan kelas 8, itu tidak berarti bahwa kalian semua kuat. Begitu banyak pejuang yang berkeliaran dan murid klan berkumpul di sini, dan tidak diragukan lagi beberapa dari kami mampu melawan Anda. Jika Anda tidak percaya, tunggu dan lihat saja. Petik 2. Itu benar. Mengapa kamu begitu sombong terhadap kami? Kamu hanya berpikir kami adalah orang lemah yang bisa kamu dorong. Paviliun Kompas kuat, tentu saja, tetapi kamu menggunakan kekuatan itu untuk menggertak orang lain tanpa penyesalan. Itu tidak berarti para murid dari Paviliun Kompas semuanya lebih kuat dari kita. Setelah murid di depan mendengar itu, dia sangat marah sehingga wajahnya memerah. Tangannya sedikit gemetar saat dia mulai bernapas lebih berat. Dia sudah berada di batas kemarahannya. Di belakangnya terdengar suara cemas, "Jangan buang waktu lagi untuk mereka, Vincent. Tidak ada gunanya berdebat dengan orang-orang tidak penting ini. Kita harus memperlakukan Vale." Vincent berbalik untuk melihat rekan muridnya dengan marah, sebelum melihat Vale yang tidak sadarkan diri. Dia merengut, "Vale benar-benar memalukan." Jack melirik Vincent yang marah dari tribun, sama sekali tidak setuju dengan perilakunya. Itu tidak berguna, bahkan jika dia mencoba memperjuangkan reputasi Paviliun Kompas. Prajurit tidak pernah peduli dengan kata-kata. Mendapatkan kemenangan besar adalah cara terbaik untuk membungkam orang-orang yang tidak percaya. Vincent dan yang lainnya tidak berhenti di arena saat mereka pergi dengan Vale di belakangnya, hanya menyisakan Cody di atas panggung. Cody melambai ke udara, dan cahaya merah bersinar jatuh dari langit. Lampu merah jatuh ke telapak tangan Cody. Setelah cahaya memudar, token merah muncul di depan semua orang. Itu adalah tanda untuk lolos ke tahap kedua. Bab 2833. Setiap kali seorang peserta naik level lain, mereka akan diberikan tanda jalan. Menerima token ini, Cody tidak bisa menahan seringai di wajahnya. Meski hanya pertarungan sederhana, dia tidak hanya memenangkan pertarungan itu, dia juga mendapatkan kehormatan dari klannya. Para tetua pasti akan menghadiahinya begitu dia kembali ke klan. Dia sangat senang saat dia perlahan berjalan dari panggung. Jack menghela nafas ketika dia berbalik untuk melihat para penonton yang perlahan mendingin. Orang-orang ini sangat gusar selama pertandingan, dan para prajurit hanya mengingat poin yang paling menarik, melupakan kemarahan Vincent yang tak tertahankan. Berdasarkan temperamen Vincent, dia pasti akan membalas orang-orang yang mengejek dia dan klannya. Bahkan jika para prajurit itu melakukan dan tidak mengatakan apapun untuk memprovokasi dia, Vincent akan tetap kejam. Bukan hanya Vincent, tentu saja, murid-murid lain dari Paviliun Kompas akan melakukan itu juga. Bagaimanapun, kehormatan Paviliun Kompas telah tercemar selama pertempuran terakhir itu, dan wajar saja mereka akan mencoba untuk mendapatkan kembali martabat mereka. Bukan hanya Jack yang menyadari hal itu, tetapi juga orang-orang lain yang berpikiran sama di antara penonton. Semoga beruntung bagi siapapun yang bertemu dengan murid-murid dari Kompas setelah ini. Kalian begitu tenggelam dalam semua sorak-sorai dan teriakan sementara murid-murid Paviliun Kompas begitu dipermalukan. Mereka ingin memenangkan kembali kehormatan mereka. Bukan semudah itu untuk bertemu dengan murid-murid mereka, dan lebih mungkin bagi kita para pejuang pengembara dari klan tingkat rendah untuk bertemu dengan mereka. Itu benar. Berhenti berpikir untuk mendapatkan sensasi murahan. Jangan lupakan sekelompok murid dari Paviliun Kompas yang keluar lebih awal. Mereka semua tidak bisa dianggap enteng, terutama pria bernama Vincent itu. Dia pasti akan kejam terhadap siapapun setelah orang-orang bodoh ini memprovokasi mereka. Perlahan-lahan, orang-orang mulai menyerap kebenaran. Namun, bahkan jika mereka setuju, tidak banyak dari mereka yang memikirkannya. Lagi pula, ada banyak orang yang hadir, dan Paviliun Kompas tidak memiliki banyak murid. Itu adalah kesempatan yang sangat kecil untuk bertemu dengan mereka. Celakalah orang yang menemui mereka, karena mereka akan menemui kematian. Itu tidak ada hubungannya dengan kebanyakan dari mereka, jadi yang mereka pedulikan hanyalah kesenangan sementara mereka.
Beberapa dari mereka bahkan berkata dengan keras, kata-kata di Vincent itu tidak salah sebelumnya. Jelas mereka yang kurang dalam keterampilan. Mereka memutuskan untuk meneriaki kita hanya karena mereka tidak bisa mengalahkan paviliun pembuka. Kenapa kita harus mentolerir itu? Itu benar. Bahkan jika mereka berasal dari klan kelas 8, mereka kalah jumlah. Jika mereka terus menantang kita hanya akan menyerang mereka sebagai sebuah kelompok. Haruskah kita takut pada mereka? Diskusi sangat intens, dan sentimen kolektif mulai terbentuk. Ketika mereka berada di benua Hestia, mereka selalu merasa seperti berada di bawah murid-murid klan tingkat tinggi. Bagaimanapun, mereka memiliki banyak sumber daya, dan bakat serta masa depan mereka juga menjanjikan. Yang paling penting, mereka memiliki klan yang sangat kuat untuk mendukung mereka. Prajurit pengembara tidak memiliki kekuatan atau keterampilan untuk melawan murid-murid itu, tetapi berbeda di sini. Dunia berputar memiliki batasannya, dan pasukan yang mendukung mereka tidak dapat memasuki dunia berputar. Bahkan jika keterampilan individu mereka sangat kuat, ada lebih banyak prajurit pengembara dan murid dari klan kelas bawah. Selama mereka bekerja bersama, murid-murid dari klan tingkat tinggi tidak memiliki peluang. Mereka bahkan mulai merasa sombong, menginginkan para murid dari klan yang lebih terkenal untuk tunduk kepada mereka. Rudy baru merasakan geli yang mendalam mendengar semuanya. Bab 2834. Dia mungkin tidak terampil dan mungkin yang terlemah di antara yang lemah, tapi setidaknya dia memiliki pengetahuan dasar. Tidak ada seorang pun di sini yang bersatu. Tidak ada orang di antara mereka yang benar-benar berani melakukan apapun terhadap murid dari klan kelas 8. Bagaimanapun, mereka hanya bisa berada di dunia berputar selama 2 tahun. Saat 2 tahun berlalu, tidak ada hal baik yang menunggu mereka jika berita tentang pertempuran ini dan hasilnya menyebar. Perintah untuk membunuh mereka bahkan mungkin dikeluarkan. Mereka hanya mengobrol, mengatakan apapun yang muncul di benak mereka saat itu. Sebenarnya, tidak satu pun dari mereka yang berani melakukan apapun. Itulah tragedi orang lemah. Rudy berkata tanpa daya, apakah ini rasanya menjadi lemah? Jack berbalik dan menatap Rudy. Bukankah itu sudah jelas? Rudy langsung menutup mulutnya. Setelah beberapa lama terdiam, akhirnya Rudy menjadi serius. Dia berbalik dan menatap Jack dengan sungguh-sungguh. Pertandingan sudah berakhir. Apakah kamu akan mengantri sekarang? Setelah menonton pertandingan, Rudy memutuskan untuk berhenti memikirkannya. Dia ingin naik ke tingkat kedua untuk melihat apa yang ada di sana. Jack mengangguk, mengeluarkan token masuknya. Token entry ungu bersinar dalam cahaya ungu. Dia menggunakan energi sejatinya, memasukkan energi ke dalam token. Token itu mengeluarkan cahaya lain saat informasi ditransmisikan ke kepalanya. Rudy melebarkan matanya. Apakah kamu sudah mengantri? Arena mana yang akan kamu ikuti? Kamu pertempuran yang mana? Siapa lawanmu? Tak bisa berkata-kata, Jack mengangkat alis saat bibirnya berkedut. Rudy, melihat ekspresi Jack, diliputi emosi saat dia meraih lengan Jack dan mengguncangnya. Katakan, apakah lawanmu sulit? Siapa yang bisa memberimu waktu yang sulit? Jack menghela nafas, tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, dia mengangkat bahu dan menjawab, itu di arena ini, pertandingan nomor 91. 91. Pertandingan Cody adalah yang ke-83, dan itu berarti hampir giliranmu. Kupikir kita harus menunggu lama. Aku khawatir kita harus menunggu sampai besok. Jack mengangguk sebelum berkata, orang-orang itu benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Tidak banyak orang yang mengantri. Semua orang sepertinya hanya ingin menonton pertunjukan, bertahan selama beberapa hari di tingkat pertama, mengisi bermain-main, mereka akan mengantri. Pada saat itu, raungan marah tiba-tiba terdengar dari jauh, siapa Jack? Tuntutan itu diteriakkan dengan amarah yang tak terkendali, seolah-olah siapapun yang mengatakannya menyimpan dendam yang sangat besar terhadap Jack. Jack mengangkat alis saat dia berbalik untuk melihat ke arah suara itu, dan Rudy juga menoleh, bingung. Apakah itu salah satu orang yang berkonflik dengan mereka ketika mereka memasuki kota? Namun, orang-orang itu jelas dikejutkan oleh Jack, dan mereka tidak mungkin menyusahkan Jack setelah memasuki menara 1000 daun. Mereka berdua menoleh, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mereka mengenali pria itu dengan sangat baik. Itu Vincent, pria yang meneriaki semua orang saat dia di atas panggung. Vincent, sementara itu,
melihat sekeliling ke semua penonton, berusaha menemukan Jack. Pada saat itu, semua orang menyadari bahwa Vincent telah mengantri, dan lawannya adalah seseorang bernama Jack. Mereka mulai berkabung untuk lawan Vincent. Pada saat itu, Paviliun Kompas membutuhkan kemenangan yang luar biasa. Itu harus menjadi kemenangan mutlak yang harus mengorbankan nyawa lawan mereka. Hanya dengan begitu mereka dapat menghapus penghinaan yang telah mereka alami. Paling tidak, mereka akan bisa memenangkan sedikit kehormatan mereka kembali. Selain itu, Vincent telah meneriaki semua penonton. Orang yang bertarung melawan Vincent pasti akan menghadapi kemarahan penuhnya. Tidak semua orang terampil seperti Cody. Bab 2835. Sebagian besar penonton tidak terlalu diperhatikan. Dibandingkan dengan Vincent, mereka jauh lebih lemah. Bahkan jika mereka begitu arogan sebelumnya, mereka tidak dapat menyangkal kekuatan Vincent. Mampu menjadi murid batin dan dianggap sebagai senior Vale berarti dia adalah seseorang yang luar biasa. Aku tidak tahu siapa pria sial itu, tapi aku akan berkabung untuknya terlebih dahulu. Sepertinya arena akan bermandikan darah lagi. Mungkin Jack dari klan besar. Jika itu masalahnya, dia akan bisa mempertahankan hidupnya. Pernahkah Anda mendengar seorang murid dari klan besar bernama Jack? Saya yakin belum. Semua orang mulai membicarakan Jack. Beberapa merasa tidak enak untuknya, tetapi lebih banyak dari mereka yang senang dengan kemalangannya. Lagi pula, mereka hanya penonton. Rudy menarik ke meja Jack. Sekarang aku tahu kenapa kamu tidak memberitahuku siapa lawanmu. Ini Vincent. Kami cukup beruntung bertemu dengannya. Apakah kamu lebih kuat dari dia? Rudy cukup yakin dengan kemampuan Jack, tetapi dia tidak tahu kekuatan Jack yang sebenarnya secara keseluruhan. Ketika sampai pada hal-hal seperti ini, dia selalu penuh dengan pertanyaan. Dia tidak memiliki kepercayaan diri dalam pertanyaan itu. Dia takut Jack akan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak yakin pada dirinya sendiri, atau bahwa Jack akan mati jika dia pergi ke arena. Jack menatap Rudy tanpa daya. Sebelum kamu menanyakan itu, bisakah kamu memikirkan siapa yang aku hadapi sebelum ini? Kata-kata Jack mengingatkan Rudy. Beberapa gambaran melintas di benak Rudy. Ketika dia mengingat semua hal yang telah terjadi sebelumnya, dia menghela nafas lega saat dia lebih percaya pada Jack. Jack sama sekali mengabaikan teriakan Vincent. Bahkan jika Vincent kehilangan suaranya saat berteriak, dia tidak akan menjawab. Jika dia mengekspos dirinya pada saat itu, Vincent pasti akan mengoceh dan berbicara omong kosong, seperti lalat yang mengganggu berdengung di telinganya. Dia membenci argumen yang tidak perlu seperti itu. Dia lebih suka bertengkar dengan benar daripada berdebat. Jack tidak ingin mengganggunya, tetapi Vincent tidak pernah berhenti. Ketika tidak ada yang menjawab, Vincent mulai curiga bahwa Jack tidak ada di arena itu. Tepat ketika dia akan pergi ke arena yang berbeda, sosok yang dikenalnya berdiri dari tribun, menunjuk tepat ke Jack. Ini Jack. Jack mengerutkan kening, tidak menyangka Yo tidak jauh darinya. Setelah duduk di antara para penonton, Jack tidak terlalu memperhatikan sekelilingnya selain melirik ke bawah beberapa kali. Yo menunjuk Jack di depan semua orang sebelum dia menarik tangannya kembali. Setelah itu, dia mendengus ketika dia duduk kembali, tidak mengatakan apa-apa lagi. Ditunjuk di antara kerumunan, Vincent secara alami melihat ke arah Jack. Dia menyipitkan matanya sedikit saat tatapan berbahaya melintas di dalamnya. Dia memandang Jack seperti sedang melihat mangsa, sepertinya akan menerkam tenggorokannya kapan saja. Jadi kamu Jack, apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengar saya berteriak untukmu? Apakah kamu takut? Jadi bagaimana jika kamu tuli? Kamu tidak bisa menolak untuk masuk ke arena. Jika kamu melakukan itu, hukum akan apakah kamu langsung membunuh? Bab 2836 Jack menghela napas sambil menatap Yo dengan frustrasi. Yo sudah benar-benar membuat Jack marah. Meskipun mereka berdua sebelumnya memiliki konflik di luar gerbang kota, dan Yo telah mengatakan hal-hal menjijikkan itu kepada Jack, tetapi Jack sama sekali tidak mempedulikannya. Jack memutuskan untuk melupakannya, tidak ingin banyak berhubungan dengan Yo, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Yo akan menyebabkan masalah baginya pada saat seperti itu. Jack menghela napas lagi, menambahkan orang lain ke daftar maskilnya. Dia benar-benar tidak mampu untuk melupakan hal-hal begitu saja. Ketika sampai pada orang-orang seperti itu, dia harus membuat mereka membayar dengan nyawa mereka kapanpun dia punya kesempatan. Kalau tidak, mereka hanya akan memberinya banyak masalah. Banyak tatapan diarahkan ke Jack setelah Yo menunjukkannya.
Semua orang hanya memandang Jack dengan penuh minat. Sebelumnya, Jack tidak mengatakan apa-apa ketika Yo berteriak-teriak. Mereka merasa seperti itu karena dia takut, dan merasa bahwa Vincent juga benar. Jack mengenakan jubah alkemis. Dia tidak terlihat seperti dia berasal dari kota besar juga. Seseorang seperti itu pasti akan ketakutan jika mereka menghadapi Vincent. Siapa itu? Apakah semua orang mengenalnya? Dari mana asalnya? Dia mengenakan jubah alkemis. Mungkinkah dia benar-benar seorang alkemis? Seorang alkemis benar-benar lulus persyaratan masuk. Sepertinya dia memang memiliki beberapa keterampilan untuk bisa lulus. Namun, dia masih seorang alkemis. Pada akhirnya, tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan murid dalam dari klan kelas 8. Anak ini sangat sial. Saya bisa membayangkan betapa parahnya dia akan dipukuli, tetapi tidak ada jalan lain. Dimanapun Anda berada, yang kuat menguasai yang lemah. Hanya yang kuat yang bisa bertahan. Jika Anda tidak memiliki keterampilan dan latar belakang, kamu hanya akan diinjak-injak. Jika anak ini tahu apa yang harus dilakukan, dan mencoba menjilat, nyawanya mungkin akan terselamatkan. Semua orang mungkin mendiskusikan berbagai hal di antara mereka sendiri, tetapi intinya tetap sama. Tak satu pun dari mereka merasa bahwa Jack akan bisa keluar tanpa cedera. Bahkan ada orang-orang yang mulai menasihati Jack untuk menyerah dan mencoba menjilat untuk menenangkan kemarahan Vincent. Dia mungkin bisa selamat dari pertandingan jika dia melakukan itu. Ada yang meminta Jack untuk cepat menyerah. Bibir Rudy berkedut, jelas ingin mengatakan sesuatu untuk membela Jack saat itu. Setelah melalui begitu banyak, dia sudah memiliki sikap yang berbeda terhadap berbagai hal. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun. Jack menghela napas tak berdaya, tidak ingin berdebat dengan Vincent. Bukannya Jack takut pada Vincent, tetapi jika dia menjawab Vincent, mereka berdua tidak akan berhenti berdebat. Masih ada beberapa waktu lagi dari pertandingan mereka, dan berdebat akan membutuhkan banyak usaha. Namun, Vincent jelas tidak akan melepaskan Jack dengan mudah. Orang-orang bodoh yang meneriakinya saat dia berada di atas panggung sebelumnya telah membuat Vincent benar-benar marah. Kemarahan Vincent mencapai puncaknya. Bahkan jika Jack tidak menanggapi, dia tidak akan membiarkan semuanya berlalu. Dia tersenyum dingin dan berkata, "Jika kamu begitu takut, kamu seharusnya tidak datang ke dunia berputar. Dunia berputar bukanlah tempat bagimu para alkemis. Aku benci pengecut yang tidak berbicara seperti kamu. Apakah kamu pikir aku akan melepaskanmu begitu saja? Semakin sedikit kamu berkata, semakin aku ingin membunuhmu. Aku akan memastikan aku mengalahkanmu sampai kamu memohon belas kasihan. Aku tidak akan mengampunimu tidak peduli seberapa buruk kamu memohon." Vincent melampiaskan amarahnya. Lagi pula, bocah di depannya itu tampaknya tidak memiliki keterampilan atau latar belakang. Dia bisa mengatakan apapun yang dia mau. Pria itu tidak akan berani mengatakan satu hal pun. Kata-kata Vincent semakin buruk, dan Rudy tidak bisa menahannya lagi. Meskipun pikirannya menyuruhnya untuk tidak mengatakan apa-apa pada saat itu, dia tidak tahan lagi dengan apa yang dilakukan Vincent. Dia tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, ingin berteriak kembali. Namun, Jack mengulurkan tangan dan menghentikannya. Jack menggelengkan kepalanya pada Rudy, memberi isyarat agar Rudy tidak berbicara. Rudy terpaksa duduk dengan canggung, merasa sangat marah hari itu. Bab 2837. Namun, tepat ketika dia berpikir bahwa Jack akan tetap diam, Jack tiba-tiba berbalik untuk melihat Vincent. "Aku mengabaikanmu karena aku pikir kamu benar-benar idiot. Buang-buang waktu berbicara dengan orang idiot sepertimu. Aku tidak percaya bahwa kamu begitu bodoh sehingga membuatku mual. Aku mengabaikanmu, dan kamu masih memutuskan untuk pergi." Kata-kata Jack berhasil membuat semua orang terdiam. Setelah pertandingan antara Vale dan Cody, sekelompok prajurit baru dengan cepat naik ke atas panggung, dan semua orang mulai bersorak untuk mereka. Namun, kata-kata Jack bahkan menghentikan sorakan itu. Semua orang berbalik ketika mereka memandang Jack dengan aneh, bertanya-tanya apakah dia sudah gila. Jack menyebut Vincent idiot. Apakah Jack tidak tahu bahwa Vincent berasal dari klan kelas 8 dan murid dalam paviliun Kompas? Ada yang salah dengan kepalanya. Kenapa dia menantang Vincent tanpa rasa takut? Bahkan Vincent tercengang oleh kata-kata Jack. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jack bahkan akan berani menjawabnya dengan kata-kata yang lebih kasar daripada yang dia gunakan. Vincent gemetar karena marah saat dia menunjuk tepat ke wajah Jack. "Apa yang kamu katakan?"
Bibir Jack berkedut saat dia memutar matanya, apakah kamu tuli atau apa? Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan sebelumnya? Tidak apa-apa jika Anda tidak, saya tidak punya waktu atau energi untuk mengulangi diri saya sendiri untuk orang idiot. Kamu tanyakan saja pada orang-orang di sekitarmu. Rangkaian kata-kata Jack membuat semua orang terdiam lagi. Dia tampaknya tidak peduli dengan apa yang dia katakan sama sekali seolah-olah Vincent benar-benar idiot di matanya. Dia hanya mengatakan apa yang ada di pikirannya, dan semua orang di sekitarnya melebarkan mata mereka, tidak tahu harus berkata apa. Butuh waktu lama sebelum seseorang berbicara, "Hei, apakah kamu gila? Mengapa kamu membuat Vincent marah seperti ini? Setelah kamu naik ke panggung nanti, kamu mungkin disiksa sampai mati. Apakah kamu tidak takut mati?" Itu benar. Apakah kamu tidak takut mati? Semua orang mulai bertanya pada Jack apakah dia takut mati. Jack tidak menjawab mereka dan hanya memalingkan kepalanya untuk melihat ke panggung lagi. Dia hanya ingin mereka semua diam. Dia tidak ingin membuang waktu berbicara dengan mereka. Wajah Vincent marah, merasa kehormatannya telah diludahi. Dia segera menghentakkan kakinya. Bagaimana dia bisa mentolerir perilaku seperti itu? Vincent selalu menjadi seseorang yang sangat peduli dengan reputasinya, dan sangat arogan. Vincent berteriak, "Kamu hanya seorang alkemis, dan kamu berani bertindak begitu arogan. Apakah kamu cukup berani untuk memberitahuku dari mana kamu berasal? Aku ingin melihat alkemis klan mana yang berani menantangku seperti itu." Bibir Jack berkedut tak berdaya. Sepertinya Vincent tidak hanya ingin membunuhnya, tetapi juga menyebabkan masalah dari mana Jack berasal. Vincent benar-benar mudah marah. Jack mendengus. Dia tidak ingin peduli dengan Vincent, tetapi Vincent seperti lalat menyebalkan yang terus-menerus menempel di sekitarnya. Bab 2838. Dia berbalik untuk melihat Vincent lagi ketika dia berkata, "Apa hubungannya dari mana aku berasal denganmu? Mengapa kamu memiliki begitu banyak hal untuk dikatakan? Bisakah kamu diam saja? Serahkan semuanya pada pertarungan." Setelah mengatakan itu, Rudy hampir mengacungkan jempol kepada Jack. Kata-kata itu berhasil membuat Vincent pucat. Jika Vincent terus berbicara, itu akan membuat Vincent tampak tidak masuk akal. Lagi pula, Jack sudah mengatakan untuk menyerahkan segalanya pada pertarungan. Vincent terpaksa menelan kata-katanya saat dia menatap Jack dengan marah. Dia sudah memikirkan bagaimana dia akan menyiksa Jack ketika mereka berada di atas panggung nanti. Dia tidak akan memberi Jack kesempatan untuk menyerah. Dia juga tidak akan membiarkan Jack mati dengan mudah. Dia benar akan menyiksa Jack sampai dia memohon belas kasihan. Kemudian, dia akan membunuh Jack dalam satu pukulan ketika dia berada di titik terendah. Rudy berbisik kepada Jack, "Kamu luar biasa dalam segala hal. Kamu bahkan berbakat dengan kata-katamu. Aku hampir marah setengah mati olehmu saat itu, tetapi sekarang karena orang lain, aku merasa sangat bahagia." Saat dia berbicara, bahunya terus-menerus bergetar karena tawa. Jack tertawa kecil, tidak mengatakan apa-apa saat dia menunggu dengan tenang. Kata-katanya sebelumnya adalah demi membungkam Vincent. Vincent benar-benar terdiam, tetapi diskusi di sekitar mereka tidak berhenti. Apakah benar-benar ada yang salah dengan kepala orang ini? Apakah dia tidak tahu konsekuensi yang menunggunya? Atau apakah dia sudah memikirkan cara untuk menghadapi Vincent? Mungkin dia hanya sangat percaya diri dengan kemampuannya. Dia mungkin merasa seperti dia, akan bisa menang, atau setidaknya setara dengan Vincent. Dia hanya seorang alkemis, bagaimana mungkin dia bisa menyamai Vincent? Dia mungkin hanya gila. Bagaimana dia bisa mengatakan semua itu jika tidak? Saya pikir dia baru saja menerima nasibnya. Dia akan mati ketika dia naik ke atas panggung, jadi dia memutuskan untuk membuat Vincent sedikit marah untuk membuat dirinya merasa lebih baik. Setelah orang itu berbicara, semua orang mengangguk. Mereka merasa mungkin itulah yang Jack coba lakukan. Kalau tidak, tidak ada alasan baginya untuk melawan Vincent. Aku sebenarnya tidak berpikir bahwa dia membuat ancaman kosong. Mungkin dia benar-benar menemukan cara untuk menghadapi Vincent. Kamu benar-benar sesuatu yang lain. Bukankah keterampilan dan kekuatan adalah hal terpenting dalam pertarungan? Jangan terburu-buru menyangkalku. Pikirkan saja siapa yang satu klan dengan Vincent. Vale sudah menunjukkan keahliannya yang paling disukai di burung emas. Aku mendengar seseorang memberitahuku bahwa Vincent menggunakan burung itu juga. Karena mereka berdua menggunakan teknik yang sama,
maka selama Jack secepat dan seakurat Cody, bukan tidak mungkin dia menghancurkan burung itu. Kata-kata orang itu tiba-tiba menarik perhatian semua orang. Beberapa orang mulai berbisik di antara mereka sendiri, merasa seperti Jack bertindak seperti itu karena Jack sebenarnya memiliki trik di lengan bajunya yang memungkinkan dia untuk berurusan dengan lawannya. Dia ingin meniru Cody dan menggunakan cara yang sama untuk menghancurkan burung emas, itulah sebabnya dia banyak bicara. Banyak dari mereka setuju dengan sentimen itu tetapi tidak berpikir Jack bisa melakukannya. Beberapa bahkan tertawa terbahak-bahak sambil berkata, orang ini jelas bodoh. Cody bisa menghancurkan burung emas berkat keahliannya. Jika Cody tidak sekuat itu, tidak mungkin dia bisa menghancurkan burung emas meskipun dia tahu kelemahannya, tanpa Vale bahkan bisa bereaksi. Kamu benar, dia adalah murid dari Unbreaking Pavilion, sementara orang ini hanyalah seorang alkemis yang sedikit lebih kuat dari biasanya. Semua orang tahu bahwa alkemis tidak benar-benar berlatih seni bela diri. Mereka menempatkan sebagian besar fokus mereka pada alkimia. Tidak ada bagaimana mereka bisa sekuat itu. Bab 2839. Selanjutnya, dia tidak ingin memberitahu siapapun dari mana dia berasal. Dia jelas seorang pejuang pengembara. Semua orang yang hadir meresap ke dalam percakapan lagi. Mereka sepertinya mengatakan apapun yang ada di pikiran mereka, dan hampir semua yang bisa dikatakan. Namun, inti dari percakapan itu masih sama. Mereka semua merasa bahwa Jack berpikir bahwa dia dapat menghancurkan burung emas, itulah sebabnya dia berbicara dengan sangat arogan, tidak peduli pada Vincent sama sekali. Rudy merasakan api kemarahan di hatinya setelah mendengar diskusi yang terus-menerus. Tak satu pun dari orang-orang ini tahu apa-apa, tetapi mereka hanya mengatakan apapun yang mereka inginkan. Itu tercela. Pada saat itu, dia tidak bisa mengatakan apa-apa dan terpaksa diam-diam menunggu di samping. Setelah beberapa saat, diskusi tidak berhenti dan malah menjadi lebih intens. Semua orang mulai mempertanyakan dari mana Jack berasal, sepertinya mereka tidak akan berhenti. Rudy semakin frustrasi dan marah ketika dia mendengarkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, orang-orang idiot ini tidak tahu apa-apa. Mereka hanya tahu bagaimana berbicara secara membabi buta. Jack tertawa kecil ketika dia berkata dengan santai dan berkata, tidak perlu peduli dengan mereka. Biarkan mereka mengatakan apa yang mereka inginkan. Itu tidak akan mengubah hasil pada akhirnya. Waktu perlahan berlalu. Pertandingan 90 berakhir, dan 91 akan segera dimulai. Vincent berdiri dari tribun dengan tidak sabar. Matanya tidak pernah meninggalkan Jack sejak awal. Matanya dipenuhi amarah, ingin mencabik-cabik Jack. Dia sudah membenci Jack sampai ke tulang, bahkan lebih dari mereka yang menantangnya sebelumnya. Jack menghela nafas saat dia berdiri dari tempat duduknya dengan santai. Dia bahkan tidak repot-repot melihat Vincent saat dia berjalan menuju panggung. Semua orang fokus pada Jack karena dia terlalu misterius. Tidak peduli apakah dia sedang mengadakan pertunjukan atau tidak, dia masih berhasil menenangkan diri. Dia tampaknya tidak peduli betapa marahnya Vincent. Jack bahkan tidak repot-repot melirik Vincent. Seolah-olah dia adalah anjing liar yang diikat, hanya bisa menggonggong dengan liar. Di atas panggung, Jack berdiri di sebelah barat sementara Vincent berdiri di sebelah timur. Keduanya saling menatap, ketegangan sangat kental. Kerumunan yang sunyi mulai bersorak lagi. Beberapa dari mereka bersorak untuk Vincent, sementara ada yang bersorak untuk Jack juga. Rudy tetap duduk di posisi semula sambil menatap Jack dengan khawatir. Bahkan jika dia percaya bahwa Jack memiliki keterampilan untuk mengalahkan Vincent, dia masih khawatir sebelum dia melihat hasil yang sebenarnya. Vincent tertawa dingin sambil menatap Jack, jangan pikir aku akan takut hanya karena kamu bertingkah seolah kamu tidak peduli. Kamu hanya terlihat seperti lelucon di mataku dan tidak ada yang lain. Aku tidak, bahkan tidak perlu memberitahu siapapun betapa buruknya alkemis. Itu adalah sesuatu yang diketahui setiap pejuang di benua Hestia. Apakah Anda khawatir saya akan menyebabkan masalah bagi klan Anda jika Anda memberitahu saya dari mana Anda berasal? Jangan khawatir tentang itu, aku pasti akan memastikan mereka membayar harganya dengan nyawamu. Vincent bahkan ingin mencabut semua rambut Jack dan menguliti Jack hidup-hidup. Setelah mendengar itu, Jack tertawa dingin, kamu hanya lelucon bagiku. Di mana kamu belajar berbicara seperti itu? Wajah Vincent memerah lagi atas hinaan Jack. Ketenangannya dari sebelumnya menghilang. Dia tidak pernah diejek seperti itu sebelum hari itu.
Orang yang mengejeknya bahkan seorang alkemis. Vincent mengambil napas dalam-dalam saat dia dengan paksa memadamkan api di dalam hatinya. Bab 2840. Vincent tidak pernah semarah ini sebelumnya. Bahkan jika dia mendengar kata-kata yang lebih kasar atau diejek lebih buruk dari ini, dia tidak pernah merasa marah seperti hari itu. Jack tampaknya tidak mempedulikannya sama sekali, bahkan saat Jack mengejeknya. Seolah-olah dia sama sekali tidak layak diperhatikan Jack. Diabaikan saat dia diejek, dia merasa sangat mengerikan. Bibir Vincent berkedut saat dia menyipitkan matanya, menatap Jack dengan kejam saat dia berteriak, "Apakah kamu mendengar diskusi mereka sebelumnya? Saya benar-benar menggunakan teknik yang sama dengan Vale, tetapi jangan berpikir bahwa Anda dapat mematahkan teknik seperti yang dilakukan Cody sebelumnya. Biarkan saya memberitahu Anda, ini tidak mungkin." Bibir Jack berkedut saat dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak ingin membuang waktu untuk Vincent pada saat itu. Itu hanya perkelahian. Dia harus melalui lebih banyak pertarungan nanti. Ini baru tingkat pertama menara 1000 daun. Dia tidak pernah benar-benar berpikir banyak tentang pertempuran pertama. Sebaliknya, Vincent tampak tak henti-hentinya, bersikeras berdebat dengannya. Jack menghela nafas sambil berkata dengan sungguh-sungguh, "Mengapa kamu memiliki begitu banyak hal untuk dikatakan? Mengapa kamu begitu yakin bahwa aku berpikir untuk melakukan itu? Bagaimana kamu tahu apa yang ada dalam pikiranku?" Cara Cody memecahkan burung emas tadi memang menarik, tapi Jack tidak pernah berpikir untuk mengikuti Cody dan menggunakan metode yang sama sekali. Namun, Vincent yakin bahwa Jack berencana untuk melakukannya. Setelah mendengar kata-kata Jack, dia tertawa arogan sambil menunjuk ke kepala Jack, "Kamu menolak untuk mengakuinya. Semua orang mendengarnya. Jika kamu mencoba menggunakan metode yang sama seperti Cody sebelumnya, mereka akan menjadi saksinya. Bagaimana caranya? Apakah kamu berencana untuk menjelaskan dirimu sendiri?" Jack mengerutkan kening, bahkan tidak ingin mengganggu Vincent. Dia merasa Vincent sudah benar-benar terobsesi, dan tidak akan mendengarkan apapun yang dia katakan. Dia tidak mau repot berurusan dengan orang seperti itu. Dia bisa berpikir sesuka hatinya. Vincent tertawa liar sambil melanjutkan, "Bahkan jika kamu berencana menggunakan metode yang sama dengan Cody, kamu tidak akan bisa menghancurkan burung itu. Aku bukan Vale, dan kamu bukan Cody. Bahkan jika Cody adalah orangnya, berdiri di depanku hari ini, dia tidak akan bisa mengalahkanku, apalagi kamu." Saat dia mengatakan itu, penghinaan di mata Vincent sangat jelas. Seolah-olah Jack hanyalah serangga yang bisa diinjak kapan saja di mata Vincent. Jack menghela nafas sambil berkata, "Apakah kamu sudah gila? Kamu hanya membuang-buang waktu semua orang jika kamu terus berbicara. Masih ada orang lain yang menunggu giliran mereka setelah ini." Jack tidak ingin membuang waktunya atau orang lain, terutama untuk Vincent. Namun, pada saat itu, Vincent tampaknya berniat mendapatkan kembali kehormatannya tidak peduli apa yang dikatakan Jack. Vincent mencibir, "Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Kamu akan membayar untuk apa yang kamu katakan sebelumnya. Kamu akan mati dengan kematian yang sangat menyakitkan." Itu adalah kutukan dari lubuk hatinya. Jack tidak bisa lagi menahannya saat dia terus mencabut pedangnya dari biji mustard. Bila abu-abu menyebabkan rasa dingin di hati semua orang. Pedang itu telah merenggut nyawa yang tak terhitung jumlahnya, dan orang-orang yang mati karena pedang itu sebagian besar adalah prajurit yang berbakat. Itu memberi bila aura yang mengesankan di sekitarnya bahkan tanpa energi sejati apapun yang dikirim ke dalam. Bersambung.